Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk bersua ya dan berjumpa, dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan berbicara tentang materi ya yang penting sebenarnya untuk diketahui oleh kita semua, yakni berkaitan dengan bagaimana menjadi sosok ibu atau orang tua ya yang dirindukan ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sosok orang tua, dalam hal ini ibu atau bunda, yang dirindukan oleh anak-anak kita. Nah, kita tentunya tahu ya bahwasanya menjadi seorang ibu ya itu adalah amanat dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kodrat kita. Maksudnya kodrat bagi setiap wanita. Allah sudah tentukan ya bagi para ibu, bagi para wanita maksud saya, yaitu peran utamanya di muka bumi ini adalah sebagai seorang ibu. Karena ini adalah profesi yang paling istimewa dan paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada profesi yang paling istimewa, yang paling mulia melebihi daripada menjadi seorang ibu. Adapun profesi-profesi yang lainnya seperti menjadi guru, mungkin ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi akuntan, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi chef, atau yang semisal. Itu semua adalah profesi-profesi non-primer, profesi sekunder. Karena profesi primer Anda adalah seorang ibu. Dan itu adalah yang paling mulia. Yang mana ini banyak ya syubhat yang berupaya untuk menarik atau mencabut hal ini, yaitu paradigma atau mindset ibu adalah profesi yang paling istimewa di muka bumi ini. Dan ini dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir, atau orang-orang liberal, atau kaum feminis, yang mana mereka sebenarnya mereka ini adalah orang yang inferior ya, orang-orang yang merasa inferior, sehingga mereka berusaha untuk mensetarakan antara laki-laki dan wanita. Padahal laki-laki dan wanita itu tidak perlu disetarakan. Kenapa harus disetarakan? Karena pola pikir atau paradigma mensetarakan laki-laki dan wanita itu berarti mereka menganggap wanita itu rendah sehingga perlu disetarakan. Padahal laki-laki dan wanita itu istimewa, memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak sama. Inilah yang diucapkan oleh ibunya Maryam alaihissalam yang bernama Ibunda Hana, di mana ketika Allah mengkaruniakan kepada beliau anak yang sudah diharap-harapkan, yang sudah beliau nadarkan untuk menjadi muharrar, untuk menjadi seorang yang akan berbakti, mengabdi kepada Allah di mihrab-mihrab, ya asalnya beliau mengira anaknya adalah laki-laki, ternyata perempuan, ya. Lalu beliau mengatakan, inni wada'tul untha, ya Allah, aku ternyata melahirkan anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Sementara anak laki-laki nggak sama dengan anak perempuan.
Yaitu menjadi kaidah, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya. Nah, sehingga untuk apa disama-samakan? Karena memang ada perbedaan. Nah, adanya ketidaksamaan ini bukan artinya yang satu lebih istimewa, yang satu lebih mulia. Tidak. Allah itu tidak melihat keistimewaan dan kemuliaan itu dari gender. Siapa saja dari orang-orang yang beriman, selama dia ya melakukan kebajikan, beramal soleh, ya beriman kepada Allah dan takwa, maka Allah akan balas semuanya. Ya hanya saja memang ada perbedaan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Allah ciptakan laki-laki dan wanita itu untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak untuk saling berkompetisi. Tidak untuk saling menang-menangan. Tidak untuk saling saling berebut atau yang semisalnya, tapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena yang namanya makhluk tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Laki-laki memiliki kelebihan, demikian pula memiliki kekurangan, sebagaimana demikian pula dengan wanita. Tapi masing-masing punya keistimewaan tersendiri. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan punya keistimewaan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah menerangkan tentang ya Allah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya itu anak, ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi." Ya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, kerajaan Allah dan di langit dan di bumi, ya. Ini surat Asy-Syura yang 49, ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukurah. Allah memberikan karunia. Ya. Jadi anak itu adalah pemberian Allah. Lima yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Inathan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Disebutkan inathan, anak perempuan pertama kali, itu kata para ulama ahli tafsir adalah litafdhil. Tafdhilun ya lahunna, sebagai bentuk pemuliaan bagi para wanita. Mereka diistimewakan, dimuliakan, makanya disebutkan pertama kali. Biasanya sesuatu yang disebutkan pertama kali itu lebih istimewa. Ya, artinya wanita memiliki keistimewaan nih. Nah, sementara anak laki-laki disebutkan setelahnya. Tapi di dalam komposisi bahasa, anak perempuan disebut dengan bentuk nakirah, indefinitif, tanpa alif lam ma'rifah. Makanya inathan. Ada tanwin di belakangnya, inathan. Itu bentuk nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah dalam bahasa Inggris disebut dengan indefinitif. Ya, artinya sesuatu yang nakirah atau indefinitif itu adalah sesuatu yang masih bersifat umum, ya. Belum diketahui atau belum ditentukan secara spesifik. Makanya kalau dikatakan kitabun dengan alkitab itu beda. Kitabun buku. Tapi kita nggak tahu itu buku apa yang dimaksud. Tapi kalau dikasih alif lam alkitab berarti itu udah ketahuan yang dimaksud. Alkitab berarti buku yang mana. Nah, sementara Allah menyebutkan laki-laki meskipun disebutkan setelah wanita, Allah sebutkan dengan bentuk nakirah. Az-dzukurah. Ada alif lamnya. Berarti dia definitif. Ma'rifah. Nah, sesuatu yang ma'rifah itu tentunya lebih khusus, lebih spesial daripada yang nakirah. Nah, di sini ada isyarat nih dari Allah. Allah menjadikan anak perempuan itu istimewa, di mana Allah mendahulukan penyebutannya, dan Allah juga jadikan anak laki-laki itu istimewa dengan Allah sebutkan secara ma'rifah. Secara definitif. Ada alif lamnya. Ya, seperti dalam bahasa Inggris misalnya dikatakan books dengan the book, itu beda. Dikatakan books itu buku-buku, dan kita nggak tahu buku yang mana. Tapi kalau ada artikel the book, itu berarti udah ketahuan. Nah, ini sama dengan bahasa Arab, yaitu ada alif lam, az-dzukur. Nah, jadi di sini kita bisa memperhatikan bahwa
laki-laki dan wanita itu punya keistimewaan tersendiri, sehingga nggak perlu kita itu terpengaruh ya dengan slogan-slogan kesetaraan gender dan yang semisalnya. Karena mereka itulah yang merasa wanita itu inferior, sehingga perlu disetarakan. Nah, jadi Anda, wahai para akhwat, para ummahat, spesial, istimewa. Allah istimewakan Anda. Allah jadikan seluruh fase kehidupan Anda itu istimewa dan spesial. Ketika menjadi anak, Anda adalah sebab kebaikan bagi orang tua Anda. Anda bisa menjadi jannah wa junnah wa janibu. Anda bisa menjadi jannah, sebab orang tua masuk surga. Anda bisa menjadi sebab orang tua terhalang dari neraka, itu junnah. Dan Anda bisa menjadi sebab orang tua Anda dibangkitkan dekat dengan Nabi SAW. Itu karunia yang besar. Ya, ketika seseorang dikaruniai anak-anak perempuan. Ya. Dan ketika menjadi seorang istri, itu juga istimewa. Jadi ternyata ya wanita itu diberikan privilege ini yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Apa privilege-nya? Yaitu ada wanita-wanita yang diberikan privilege, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Allah menciptakan surga dengan 8 pintu. Masing-masing pintu itu dimasuki khusus oleh hamba-hamba yang memang layak memasukinya. Di situ ada babu, royan, dan seterusnya. Tapi ternyata ada wanita-wanita yang dia diberikan kesempatan, diberikan hak, privilege, untuk bisa masuk. Silakan pilih dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ya, tapi syaratnya harus memiliki 4 atribut nih, 4 sifat. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsah, apabila wanita salat 5 waktu. Wasamat syahraha, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kalau haid atau menstruasi diqadha. Jadi tetap berpuasa sebulan penuh. Ya. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang seringkali menjadi sesuatu hal yang berat ya bagi wanita, wa ata'at zaujaha atau wa ata'at ba'laha, menaati suaminya. Taat kepada suami. Ya. Nah, jadi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jika wanita melakukan ini semua karena Allah, maka wakilalaha akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, udkhuli min abwabil jannati masyiti. Silakan masuk dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Ini karunia loh yang Allah berikan bagi para wanita ketika menjadi istri. Memang wanita itu disebutkan penghuni neraka paling banyak. Tapi di sisi lain, wanita itu sebenarnya lebih mudah untuk masuk surga daripada laki-laki. Asalkan mereka sadar, memahami, dan mau mengambil sebab agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ridhoi dan Allah cintai, Allah karuniakan rahmat, dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan ketika wanita menjadi ibu, istimewa. Anak-anak itu disuruh mendahulukan baktinya kepada ibu 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Makanya wanita itu istimewa. Karena Allah jadikan wanita itu ya yang mampu untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sementara anak itu kan amanat dari Allah. Dan Allah amanatkan kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Ya, itu kalau kita mau fair ya, kita mau open, terbuka pikiran kita. Ya, kalau misalnya kita saja diberikan amanat oleh orang yang kita hormati, manusia ini, bos kita misalnya, kita diberikan amanat untuk menjaga barangnya dia, kita udah merasa, wah ini adalah kehormatan bagi saya. Nah tentunya apabila Allah yang memberikan amanat, ya kita seharusnya juga harus lebih dong, lebih merasa terhormat lagi. Kami ini diberikan amanat oleh Allah untuk apa? Untuk membesarkan anak. Anak itu bertumbuh di dalam tubuh kami. Itu amanat yang besar. Memang diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Tapi di situ juga diiringi dengan pahala yang berlimpah. Katanya ya ibu-ibu atau wanita ketika dia mengandung, ya kemudian dia mengalami kesulitan, kesusahan, itu Al-Quran udah menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, hamalathu ummuhu kurhan. Allah tahu. Dan ibunya mengandungnya dalam keadaan berat, susah payah.
Dan kita tahu di balik segala kesusahan dan kepayahan-kepayahan tersebut, ya, selama wanita itu dia bersabar, ihtisab, mengharap balasan, Allah berikan pahala, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Makanya secara asal wanita ketika dia hamil, mengandung, meskipun berat, dia tetap bahagia, senang, ya. Karena itu adalah tabiat. Karena dia tahu itu adalah buah hatinya yang sedang berkembang di dalam dirinya. Karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berikan keistimewaan ini kepada wanita. Jadi Anda adalah orang-orang atau manusia-manusia yang istimewa di dalam Islam. Makanya Allah memberikan perhatian yang lebih besar kepada Anda. Ya, meskipun mungkin menurut sebagian manusia yang pendek akalnya, itu adalah bentuk pengekangan. Tapi bukan pengekangan, proteksi dari Allah. Seperti auratnya wanita lebih luas daripada laki-laki, sehingga wanita diharuskan berhijab. Kenapa? Karena Allah menciptakan wanita itu entitas yang indah, ya, yang jamilah. Ya, makanya Allah jadikan laki-laki dan wanita beda. Laki-laki itu secara struktur, ya, komposisi dari fisiknya itu kelihatan lebih besar, tulangnya lebih besar, ya, kemudian kulitnya lebih kasar. Tapi wanita enggak. Mungkin tulangnya lebih kecil, namun disitulah letak keindahan dan kelembutannya. Ya, kulitnya biasanya akan lebih halus, suaranya juga lebih halus. Nah, jadi wanita itu adalah makhluk halus. Ya, makhluk halus di sini bukan ini ya, bukan jin ya, tapi memang memiliki kehalusan, kelembutan. Nah, ini adalah modal bekal bagi para bunda untuk bisa menjadi sosok yang dirindukan. Ya, sosok yang dirindukan itu adalah sosok yang mereka itu disayangi, dicintai, disukai. Sehingga ketika mereka tidak ada, meskipun hanya sebentar saja, mereka dicari-cari. Mereka dirindukan. Nah, tentunya kita ingin dong, kepengen menjadi orang tua. Anda tentunya kepengen menjadi sosok bunda, ya, ibu, ummi, yang disayangi oleh anak-anaknya, dicintai oleh anak-anaknya, dan dirindukan oleh anak-anaknya. Berarti ketika mereka merindukan Anda telah menorehkan memori-memori yang indah bagi mereka. Dan kita hidup di dunia ini, ya, itu kita nggak meninggalkan sesuatu, melainkan diantaranya adalah memori, kenangan. Dan kenangan-kenangan inilah yang akan menjadi, ya, sesuatu yang tersimpan, ya, meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya, dan itu yang akan bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Nah, jadi dari situlah, ya, Anda bisa menjadi sosok bunda yang dirindukan. Ternyata Allah sudah berikan bekalnya dulu. Nah, lalu seperti apa sih sosok yang dirindukan itu? Ya, itu setidaknya di sini ada beberapa sifat, beberapa karakter. Ini sebagian kecil saja ya dari sifat-sifat sosok yang dirindukan. Ya, di antara sosok yang dirindukan itu adalah sosok yang memiliki sifat rahmah dan ramah. Kasih sayang dan ramah. Ya. Kemudian empatik dan simpatik. Orang yang memiliki empati dan bersimpati. Kemudian orang yang hikmah dan ilmiah. Bijak dan selalu berpijak dengan ilmu. Kemudian orang yang tenang dan sabar. Ini diantara karakteristik dari sosok yang dirindukan. Nah, sekarang kita coba menelaah masing-masing dari sifat-sifat ini. Nah, sosok yang rahmah dan ramah. Rahmah, apa itu rahmah? Rahmah itu, kalau kita lihat, itu maknanya adalah riqqatu. Taqtadil ihsan ilal marhum. Yang namanya rahmah, itu adalah riqqah. Riqqah itu artinya kelembutan, kehalusan. Perasaan lembut, perasaan yang penuh kasih, itu namanya riqqah. Ya, seperti misalnya dikatakan kain sutra itu, ya, diantaranya adalah raq, ya, artinya dia lembut, halus. Nah, jadi rahmah, kasih sayang itu adalah bagian dari kelembutan dan kehalusan. Ya. Nah, tapi dia taqtadhi, yaitu yang berkonsekuensi atau yang mendorong, ya, al-ihsan ilal marhum, untuk melakukan ihsan, melakukan kebaikan, ya, ilal marhum, ya, kepada
almarhum. Nah, almarhum artinya yang disayangi, ya bukan orang meninggal dunia ya. Karena ini bahasa Arab ya. Jadi ini bentuk isim maf'ul dari kata rahimah, yaitu marhum, orang yang disayangi. Ya. Nah, makanya kalau di dalam bahasa kita almarhum itu disebut orang yang meninggal, itu artinya orang yang dirahmati, orang yang disayangi. Nah, ini sebenarnya para ulama menerangkan ini haram atau makruh lah mengatakan orang yang meninggal almarhum. Yang lebih tepat adalah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena alif lam di sini sebagaimana tadi telah kita sebutkan, itu kan bersifat definitif, ma'rifah. Seakan-akan kita memastikan itu orang pasti diberikan rahmat. Padahal belum tentu. Allah yang paling tahu. Dan kita nggak boleh mengklaim ya Allah itu begini dan begitu kecuali apabila ada dalilnya. Allah sendiri yang menyampaikan atau disampaikan oleh Rasulullah. Nah, meskipun Syekh Utsaimin memang memperbolehkan kata almarhum sebagai bentuk tafa'ul, bukan sebagai bentuk ta'yin, sebagai bentuk harapan, optimis, bukan sebagai bentuk pemastian. Tapi ini nggak boleh kata almarhum ini disematkan kepada orang kafir. Nah, tapi ini memang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu seakan-akan almarhum itu artinya mendiang. Padahal almarhum dalam bahasa Arab artinya orang yang disayangi. Nah, jadi ketika Anda menjadi rahimah, orang yang menyayangi, maka orang yang Anda sayangi itu disebut dengan ya marhum, marhumun, ya. Atau marhumat apabila itu perempuan. Nah, jadi yang namanya rahmah itu adalah perasaan lembut, perasaan halus, penuh dengan kasih sayang, yang itu mendorong Anda untuk berbuat baik kepada yang disayangi. Karena itu namanya rahmah, itu pasti buahnya adalah ihsan, berbuat baik. Nggak mungkin berbuat keburukan. Ya, makanya rahmah itu salah satu dari sifat Allah yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya adalah dzur-rahmah, yang memiliki rahmah, tapi memiliki penekanan yang berbeda. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang lebih bersifat umum, am. Meliputi segala sesuatu, meliputi ya semua makhluknya, siapapun termasuk orang kafir. Itu ada kasih sayang Allah di dalamnya. Buktinya, meskipun mereka itu kafir, kufur, tidak beriman kepada Allah, bahkan membangkang, Allah tetap dengan kebaikannya masih memberikan mereka kesempatan hidup. Mereka masih bisa bernafas, jantung mereka masih bisa berdetak, mereka masih bisa memandang dan melihat matahari yang bersinar di pagi hari. Itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah. Artinya selama mereka masih hidup, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk inabah, kembali kepada Allah. Selama mereka masih menghirup nafas. Artinya di situ ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Makanya rahmah itu konsekuensinya pasti kebaikan. Sementara Ar-Rahim itu adalah ya sifat rahmah tapi lebih khusus. Spesial untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, yang Allah pilih secara khusus. Orang-orang beriman, orang-orang saleh. Artinya kedua nama ini adalah nama yang mengandung sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ya, dan Allah itu disifatkan dengan sifat rahmah. Inilah yang Allah sebutkan pertama kali untuk dirinya. Ketika kita diajarkan adab di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Ar-Rahman nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh diemban oleh selain Allah. Karenanya nggak boleh manusia ya itu diberikan nama dengan nama Rahman, kecuali harus ya dikaitkan dengan penghambaan. Abdu Ar-Rahman, Abdurrahman misalnya. Itu boleh, ya. Adapun Ar-Rahim itu boleh diemban oleh selain Allah, seperti manusia. Manusia bisa bersifat rahim. Ya, itu boleh. Tapi kalau Ar-Rahman khusus untuk Allah. Nah, jadi intinya di sini sifat rahmah adalah salah satu sifat Allah yang terkandung di dalam namanya. Kalau kita belajar Asmaul Husna, nama-nama Allah itu semuanya indah, sempurna, tidak mengandung celah sedikit pun. Dan di dalam nama Allah ini mengandung makna. Artinya ada maknanya dong. Karena nggak mungkin Allah memiliki nama yang tidak memiliki makna. Nggak bisa dipahami. Sementara Allah berikan kita kemampuan untuk berbahasa, mendengar dan membaca, itu untuk bisa memahami. Sebagaimana Anda sekarang mendengarkan perkataan saya itu sebenarnya perkataan yang bisa dipahami. Karena saya berkata-kata, mengeluarkan kalam. Kalam itu yufidu makna.
Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Dan Allah menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya itu tentunya memiliki makna. Maknanya itu bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Karena itu sungguh terlalu, artinya menyimpang apabila ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu tidak bisa dipahami. Ya, Al-Quran itu tidak bisa dipahami. Ya, padahal kalau Allah bisa dipahami. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami. Ya. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama. Nama-namanya itu memiliki makna. Dan makna tersebut ya itu memiliki sifat. Sifat yang terkandung di dalam nama. Dan sifat itu adalah sifat yang mulia, yang istimewa, yang sempurna, yang berbeda dengan makhluknya. Contohnya begini nih. Ketika Allah memiliki nama Al-Alim, pasti Allah bersifat memiliki ilmu. Ketika Allah itu memiliki nama Al-Qawi yang maha kuat, pasti Allah bersifat kuat. Dan kekuatan Allah sempurna. Ketika Allah memiliki nama Al-Aziz, berarti Allah Dzul Izzah, Allah memiliki sifat perkasa dengan keperkasaan yang sempurna. Ya, tapi kalau makhluk manusia misalnya, ada orang namanya misalnya Qawi, kuat, tapi ternyata lemah. Ya, ada orang misalnya namanya Syuja, pemberani, tapi ternyata penakut. Nah, jadi ternyata untuk manusia nama itu belum tentu menunjukkan sifat. Ya, belum tentu menunjukkan realita dari sifat. Tapi Allah ketika memberikan nama untuk dirinya, nama Allah itu pasti mengandung sifat. Sifat dari nama tersebut. Dan tidak sebaliknya, sifat Allah ketika Allah menyebutkan ya sifat, apalagi sifat fi'liyah, maka itu belum tentu menjadi nama. Artinya tidak bisa langsung dijadikan nama. Contoh misalnya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat pun berbaris-baris. Allah menyebutkan dirinya ja'a. Ja'a artinya apa? Datang. Nah, Allah menyebutkan berarti Allah bersifat datang. Allah berarti mendatangi. Sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Karena itu kita nggak bisa mentakif ya, membayangkan kaifiatnya. Bagaimana caranya Allah datang? Apakah berjalan, berlari? Yang penting kita tahu makna datang. Udah, kita tetapkan itu untuk Allah. Berarti Allah bersifat datang. Karena Allah mendatang, apa Allah menyebutkan dia datang. Waja'a rabbuka. Nah, dari sifat ini nggak boleh kita jadikan nama. Misalnya dikatakan Al-Ja'i, yang maha datang. Ya nggak boleh. Ya wahai Tuhanku yang maha datang. Ya loh, kenapa Anda mengatakan? Allah mengatakan di dalam Quran, waja'a rabbuka. Berarti Allah maha datang. Nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh kita menyebutkan demikian. Ya. Nah, jadi ini sekelumit faidah ya dari Asmaul Husna. Karena ketika kita mempelajari Asmaul Husna dengan cara yang benar, itu faidahnya adalah bisa membangun karakter. Membangun karakter kita sebagai manusia, apalagi kalau kita didik anak kita, itu juga akan membangun karakter yang hebat. Seperti misalnya tadi ya, Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah bersifat rahmah. Nah, nama-nama Allah tadi mengandung sifat, ya mengandung makna dan sifat, dan juga mengandung konsekuensi. Konsekuensi daripada sifat apabila Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Alim misalnya, berarti Allah memiliki ilmu, berarti Allah mencintai ilmu. Dan ilmu apabila itu ada pada makhluk, Allah yang mengkaruniakannya. Dan berarti konsekuensinya apabila Allah mencintai ilmu, berarti Allah juga mencintai orang yang berilmu. Demikian pula, apabila Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah bersifat rahmah, berarti Allah mencintai rahmah. Allah mencintai sifat-sifat kasih sayang. Dan juga Allah Azza wa Jalla mencintai ruhama. Ya, rahim atau ruhama, orang-orang yang menyayangi, ya, orang-orang yang saling menyayangi. Jadi Allah mencintai rahmah dan Allah mencintai ruhama, ya. Makanya seringkali dikatakan man la yarham la yurham, ya.
Siapa yang tidak menyayangi tidak disayang. Ya. Atau dikatakan ya, irhamu man fil ardi yarhamukumullahu man fis samai. Ya. Ya. Yarhamukum man fis samai. Ya. Irham man fil ardi. Sayangilah mereka yang berada di bumi, yarhamukum man fil ardi. Maka engkau pun akan disayang oleh orang yang berada di mana? Berada di maka engkau akan disayang oleh Allah yang berada di atas langit. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah konsekuensi dari nama-nama Allah. Dan juga Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu adalah yang paling penyayang di antara makhluk-makhluknya yang penyayang. Berarti ada makhluk-makhluknya yang penyayang. Dan siapa ya makhluk yang penyayang? Wanita, ibu. Ibu adalah sosok atau wujud entitas yang nyata dari makhluk yang paling penyayang. Kenapa demikian? Karena Allah yang menanamkan sifat mendasar ini kepada wanita. Karena itulah Nabi SAW menjadikan momen ketika ada tawanan perang, kehilangan bayinya, dia sedih luar biasa. Ketemu bayinya, dia langsung berbahagia. Dia menangis, dia susui, dia peluk anaknya. Itu dijadikan momen pembelajaran oleh Nabi. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah menurut kalian, tegakah kira-kira wanita ini, ibu ini melemparkan anaknya ke api? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, nggak mungkin ibu ini tega. Karena dia betapa sayangnya kepada anaknya. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha arhamu ya bihada. Sesungguhnya Allah lebih penyayang daripada hal ini. Allah lebih penyayang daripada ibu ini. Nah, coba Rasulullah itu melakukan pembanding dengan ibu. Ini namanya qiyasul aulah. Mengkiaskan ya sesuatu ya dengan yang yang sebenarnya itu lebih tinggi. Boleh misalnya kita mengkiaskan. Kamu bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Allah itu bisa melihat. Penglihatan Allah itu sempurna, berbeda dengan kita. Allah mengetahui semuanya. Allah melihat semuanya. Nah, itu boleh. Itu namanya qiyasul aulah. Ya. Nah, karenanya boleh kita mengatakan Allahu arhamur rahimin. Karena memang ya Allah menyebutkan untuk dirinya, innahu arhamur rahimin. Sungguhnya dia adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Dan di sini Nabi ketika mencontohkan wanita, berarti wanita itu adalah entitas makhluk yang paling penyayang. Dan sifat sayangnya wanita ini adalah sifat ya yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada para wanita, kepada manusia, terutama kepada para wanita. Karenanya rahmat itu adalah karunia dari Allah. Ya, rahmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, atau karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ya. Ayat 159 Allah mengatakan fabima rahmati minallahi lintalahum. Ya, lantaran rahmat dari Allah lah. Ya, rahmat dari Allah ini engkau wahai Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau itu kaku, kasar, berhati keras, maka niscaya mereka akan menyingkir dari sekelilingmu. Ya. Nah, jadi dari ayat ini kita mengambil pelajaran, rahmat itu kasih sayang dari Allah. Rahmat itu karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Dan ketika seseorang itu bersikap lemah lembut, dan lemah lembut ini adalah wujud dari kasih sayang, itu adalah bentuk dari karunia Allah. Ya. Dan orang yang memiliki sifat yang lemah lembut seperti ini akan didekati, disenangi, diterima. Karena itu, wahai para ibu, Allah sudah memberikan kepada Anda bekal utama, rahmah kasih sayang. Pelihara dan jaga. Itu bagian dari fitrah Anda. Itu bagian dari tabiat dasar Anda. Maka jagalah, karena dengan Anda menjaga sifat rahmah Anda sejatinya itu sedang mengajarkan rahmatnya Allah kepada anak Anda. Karena wujud konkret dari rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada mereka adalah melalui Anda, melalui orang tuanya. Karena orang tua itu adalah karunia bagi anaknya, sebagaimana anak karunia bagi orang tuanya. Anda sejatinya adalah karunia. Anda adalah sosok yang
dipilih oleh Allah untuk menjaga amanatnya, menjaga makhluknya yang Allah ciptakan, kemudian dititipkan kepada Anda. Karena itu agar mereka bisa merasakan cintanya Allah, kasih sayang Allah, maka Anda harus tunjukkan. Karena Anda adalah apa? Wujud konkret, manifestasi konkret dari cinta dan kasih sayang Allah untuk mereka, untuk anak-anak kecil. Dan apabila Anda pelihara dan Anda jaga ini, maka mereka akan mencintai Allah, menyayangi Allah. Mereka akan belajar menyayangi ya Allah, menyayangi diri mereka sendiri, menyayangi orang tuanya, menyayangi teman-temannya, menyayangi orang lain, menyayangi hewan, menyayangi makhluk. Dan ini akan menjadi akhlak yang luar biasa. Agama kita itu agama yang rahmah. Makanya Nabi itu diutus rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi semesta alam. Agama kita itu agama kasih sayang. Bahkan ya, Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab hadis beliau Adabul Mufrad itu meriwayatkan sebuah hadis ya, di mana Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Asyadu idza rahimtaha yarhamukallah." Kambing, jika kamu sayang kepadanya, Allah akan menyayangi kamu. Allahu Akbar. Kambing saja kita sayangi, Allah sayang sama kita. Lantas bagaimana kalau yang kita sayangi itu adalah orang tua kita, apalagi orang-orang saleh, apalagi para nabi dan para rasul. Allah tentunya akan lebih sayang lagi. Dan maksud saya, dan sifat rahmah ini, kasih sayang ini, itu secara tabiat disukai manusia. Apalagi anak-anak kita yang masih berada di atas fitrah, hatinya masih bersih. Tentunya ketika dia melihat kelemah lembutan, sifat yang rahmah, kasih sayang, ya sifat yang baik, yang ihsan, maka mereka akan mendekat. Mereka senang, mereka mau menerima, akan kuat bonding dan attachment tersebut. Akan kuat bonding dan attachment antara ibu dan anak tadi. Kemudian yang kedua, ramah. Ramah itu sifat baik hati dan menarik budi bahasanya. Ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Manir lagi. Manis tutur katanya dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Itu ramah. Orang yang ramah. Ya, ramah itu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang berangkat dari pribadi yang selalu bersyukur, mengapresiasi atas pemberian Allah, taat di dalam beribadah, memiliki hati yang tenang dan bersih, yang terwujud di dalam wajah yang ceria, tutur kata yang indah dan menyenangkan, perbuatan yang ini kok hilang ya, perbuatan yang baik ya. Sehingga dengan keramahan ini, dengan sifat ramah ini, manusia senang. Karena secara tabiat manusia itu menyenangi orang-orang yang ramah. Misal ada nih orang ya, ada dua orang. Yang satu Muslim, yang satu kafir. Yang kafir ini ramah luar biasa. Mudah tersenyum, ya baik, tutur katanya juga baik. Kemudian yang Muslim ini wajahnya cemberut, pandangan matanya sinis, perkataannya sadis. Mana kira-kira yang akan didekati oleh manusia? Meskipun Islam itu agama fitrah, tapi apabila dihantarkan oleh manusia yang berkarakter seperti ini, bisa dijauhi. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya sesungguhnya ada di antara kalian minal munaffirin, orang-orang yang membuat manusia itu lari. Lari dari apa yang kalian sampaikan, lari dari apa yang kalian kalian ajarkan. Lari dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena karakter-karakter tadi, sifat-sifat yang kasar, yang kaku, yang bengis, itu akan dijauhi. Ya, makanya Allah mengatakan kepada Nabi kita, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau itu bersikap keras, kemudian berhati bengis, mereka akan menjauh darimu, nggak mau deket-deket sama kamu. Karena itu apabila Anda, wahai para ibu, ingin menjadi sosok yang disenangi, yang dicintai, yang disukai, yang dirindukan, jadilah sosok yang ramah. Ramah kepada anak. Tunjukkan senyuman, tunjukkan kasih sayang ketika dia pulang. Kita tunjukkan dengan wajah senyum. Ya, kita jawab salamnya, kita peluk dia, kita tanya bagaimana kabarmu hari ini, Nak. Ya. Nah, itu di antara ya cara-cara kita ramah. Dan ramah itu
ya itu bisa terwujud di dalam pertama sapaan yang baik. Ya, afwan, yang pertama salam dulu. Salam itu adalah tahiyya, ya ucapan yang mengandung doa yang baik. Kemudian sapa. Sapa dengan cara yang baik. Nak, kakak, adik, atau yang semisalnya. Jangan dipanggil dengan sebutan-sebutan yang mengandung bullying. Dut, anaknya gendut misalnya. Bol, anaknya cebol misalnya. Gundul, dul. Nah, itu malah ucapan-ucapan yang jelek, meskipun mungkin itu dianggap sebagai bentuk candaan ataupun, nah tapi itu nggak baik ya. Karena metode di dalam agama kita sapaan dengan sapa yang baik, sapaan yang baik. Ya bunayya, ya baniyya, ya gulam, ya. Itu dengan cara-cara yang baik. Dengan tutur kata yang baik. Makanya harus sapa dengan sapaan yang baik. Ya, kemudian santun. Ya, santun, kemudian sopan, ya. Kemudian sayang. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu kita tunjukkan kepada anak kita agar kita bisa menjadi sosok yang ramah. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian sosok yang empatik dan simpatik, ya. Apa itu empatik? Empati itu berasal dari kata empatiya, yang artinya ikut merasakan. Jadi turut merasakan, yaitu sebuah keadaan di mana seseorang itu bisa turut merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang dirasakan oleh orang lain, yang dialami oleh orang lain. Dan ia menginginkan sesuatu dari orang lain, ya, sesuatu untuk orang lain, sebagaimana untuk dirinya, yaitu berupa kebaikan-kebaikan. Itulah empati. Empati ini adalah sesuatu yang bisa ditumbuhkan, bisa diajarkan, dan bisa dilatih. Harus ditumbuhkan dan dilatih dari semenjak kecil. Nah, mereka-mereka yang dididik dengan sikap kasar, kaku, bengis, ya, suka menvonis, itu berarti cara-cara yang tidak empatik. Maka akan melahirkan anak-anak yang juga nanti tidak memiliki sifat empatik. Padahal empati itu bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan oleh Islam. Bukankah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum? Nah, ini bahkan dianggap bagian dari kesempurnaan iman. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menyenangi bagi saudaranya sebagaimana yang ia senangi untuk dirinya, ya. Nah, ini bagian dari apa nih? Bagian dari Nah, bentar. Nah, jadi Jadi dia menghendaki bagi orang lain, yaitu kebaikan sebagaimana yang dia inginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, itu bagian dari empati. Juga di dalam hadis yang lain lagi, Nabi SAW mengatakan, "Waliyati ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dan datangilah manusia sebagaimana engkau senang untuk didatangi dengan cara seperti itu. Atau perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau kepingin diperlakukan seperti itu. Ya. Ini adalah ajaran dari agama kita untuk belajar berempati, turut merasakan. Nah, oleh karena itu, agama kita sebenarnya sudah sudah menunjukkan dan mengajarkan, memerintahkan hal-hal seperti ini. Seperti contohnya syariat zakat, sedekah, infak. Itu bagian dari empati. Kemudian juga kita berpuasa. Itu juga bagian dari kita melatih empati kita. Kita bisa turut merasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang lain yang kesusahan. Ya, kemudian kita menolong mereka. Kita mengeluarkan zakat, zakatul mal atau zakatul fitri misalnya. Itu juga bagian dari pelatihan empati. Kita memberikan sedekah, ya, kita memberikan infak kepada fakir, miskin, dan yang semisal. Itu juga bagian dari pembelajaran empati. Nah, demikian pula kita harus belajar berempati dengan anak kita. Dan seharusnya sebagai orang tua, kita harus lebih mampu berempati kepada mereka. Daripada orang tua yang menuntut anaknya berempati kepada mereka. Aduh, nak, kamu nggak lihat Umi ini capek, nak. Umi ini banyak pikiran, Umi ini banyak pekerjaan. Kamu kok nggak ngerti sih, nak? Sulit bagi anak untuk bisa mengerti orang tuanya. Kenapa? Karena memang daya nalarnya, daya pahamnya masih belum nyampe.
Tapi kita sebagai orang tua yang harus lebih bisa memahami anak, lebih bisa berempati kepada mereka. Kenapa? Karena kita pernah menjadi anak-anak. Tapi mereka anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Sungguh naif apabila kita menuntut mereka untuk memahami kita, berempati kepada kita, sementara kita nggak berempati kepada mereka. Empati itu dilatih dan diajarkan. Karena itu empati adalah skill ini. Keahlian nih yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Agar dia bisa memahami dan mengerti anaknya. Supaya dia bisa menjadi sosok ibu yang bijak dan bajik. Nah, nanti kita jelaskan yang bijak seperti apa. Dan bajik ya artinya yang baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang simpatik. Simpati adalah kasih sayang, rasa suka, setuju, dan keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Kalau menurut kamus Merriam-Webster, simpati adalah seseorang yang memiliki rasa peduli, menyesal tentang suatu masalah, kesedihan, sampai kemalangan orang lain. Itu namanya simpati. Ya. Nah, jadi sikap simpati itu muncul bukan hanya karena sekedar perasaan. Karena di situ ada proses dan ada alasan. Ya, kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Nah, contohnya simpati itu misalnya ketika ada orang yang mengalami musibah, kita turut mengucapkan bela sungkawa. Ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan istirja, kemudian kita takziah. Ya, lalu kemudian ya ketika ada yang meninggal dunia, kita datang, kita takziah, kita menghadiri sholat jenazahnya, menghadiri pemakamannya, itu simpati. Kemudian ketika ada orang yang berhasil, yang sukses, kita mengucapkan selamat, apresiasi atas keberhasilannya, ya, dan ikut gembira. Ini adalah orang-orang yang simpatik. Dia menunjukkan, ya, perasaan dia di dalam hal kasih sayang, persetujuan, dan turut serta, ya, keikutsertaan di dalam apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang lain sedih, dia turut berbelasungkawa. Meskipun dia mungkin tidak mengalami suatu kesedihan, tapi ketika dia melihat temannya bersedih, dia berempati dulu ini. Kemudian dia bersimpati kepadanya. Ya. Nah, jadi empati dan simpati ini dua hal yang saling berkaitan tapi nggak sama ya, berbeda. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sosok yang berikutnya, sosok yang dirindukan dari seorang ibu adalah sosok yang hikmah dan sosok yang ilmiah. Ya, kita sudah sering ya berbicara tentang hikmah. Hikmah itu adalah ya fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Yaitu melakukan sesuatu yang benar. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu benar. Harus ada ilmunya. Dengan cara yang benar. Berarti harus ada metodenya. Di waktu yang benar. Berarti harus melihat timing dan momen. Itulah hikmah. Karena apabila seseorang dia tidak memperhatikan ketiga hal ini, sesuatu itu harus benar, caranya harus benar, timingnya harus tepat, maka dia nggak akan hikmah. Ya. Dan hikmah itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ya, yu'til hikmata may yasha. Allah karuniakan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Famay yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah karuniakan hikmah, maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Dan hikmah itu memiliki 3 rukun. Tidaklah seseorang dikatakan hikmah sampai dia berilmu. Harus punya ilmu. Dan ilmu doang apabila tidak diiringi dengan hilmu, kesantunan, maka ilmu itu tidak berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena ilmu itu harus dihantarkan dengan cara yang santun, yang hilmu. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan al-ilmu bita'allumi wal ilmu bitahallumi. Ilmu diperoleh dengan cara belajar, kesantunan diperoleh dengan cara berlatih. Artinya nggak ada alasan saya ini orangnya keras, saya ini orangnya nggak bisa santun. Enggak, semua orang bisa belajar santun. Ya, ilmu. Dan kemudian yang ketiga adalah harus ta'anni, al-anatu, tenang. Tidak tergesa-gesa. Karena ya siapa yang pengen cepet-cepetan, pengen segera berhasil instan, maka dia bukanlah orang yang hikmah. Ya, sehingga orang-orang yang hikmah itu akan menjadi sosok yang disenangi, sosok yang dicintai. Karena dia adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan santun, lagi tenang. Nah, hikmah itu adalah salah satu sifat Allah dari nama Al-Hakim, Allah yang maha bijak, maha bijaksana.
Ya, sehingga konsekuensinya sekali lagi Allah berarti mencintai sifat hikmah. Allah mencintai kebijaksanaan. Karenanya apabila kita bijaksana, kita menjadi orang hakim, Allah mencintai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bijak. Allah mencintai orang-orang yang hakim. Ya, apabila Allah mencintai sesuatu, maka tentunya Allah akan menjadikan makhluknya itu mencintainya. Ya, maksudnya makhluk-makhluk yang tentunya yang juga baik ya. Artinya standarnya bukan makhluk yang jahat. Memang syaitan nggak suka dengan kebaikan, baik syaitan dari bangsa jin atau bangsa manusia. Nah, tapi secara umum makhluk ya, semua makhluk ya itu mereka tunduk kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Ya, mereka bertahmid kepada Allah dengan cara yang tidak kita ketahui. Bahkan manusia-manusia yang mereka belajar menuntut ilmu dan menjadi seorang yang alim itu akan dimohonkan ampunan. Ya. Dia akan dimohonkan ampunan bahkan oleh ikan paus yang berada di dasar lautan atau semut yang berada di sarangnya. Ya, apabila orang itu dia memiliki ilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu ya dan ilmunya itu adalah ilmu yang hakim ya, ilmu yang uh, ilmu yang benar yang diamalkan ya. Maka dia akan menjadi sosok manusia yang adil. Yang tidak hanya memperhatikan dirinya dan manusia yang lain, dia juga memperhatikan makhluk yang lain. Dia tidak akan melakukan kerusakan alam. Dia nggak akan buang sampah sembarangan. Dia akan turut menjaga konservasi alam. Ya, dia nggak ridho ketika lautan itu kotor atau dirusak, ketika gunung itu juga dipenuhi dengan sampah. Ya, ini orang-orang yang berilmu. Makanya kalau ada orang ngaji, belajar, kemudian punya acara camping lah, tapi ngotor-ngotori, ya buang sampah sembarangan. Ya ini berarti ya ilmunya masih patut dipertanyakan nih. Ya apalagi udah ngaji, jenggotnya panjang atau pakai cadar, tapi buang sampah sembarangan. Ya, ini patut dipertanyakan ini ilmunya. Ya, mungkin ini tampak perkara sepele ya, tapi itu wujud daripada sejauh mana ilmu seseorang itu ya benar-benar bermanfaat gitu loh. Nah, lalu kemudian ilmiah. Sosok yang ilmiah itu juga sosok yang dirindukan karena dia adalah sosok orang-orang yang memiliki ilmu ya dan selalu berpijak segala sesuatu dengan ilmu, dan apabila sesuatu itu berpijak dengan ilmu, manusia itu cenderung kepada ilmu. Ya, ilmiah itu sifat yang selalu berpijak pada ilmu dan memiliki pijakan dasar argumentatif. Sikap ilmiah itu sikap yang terpuji di dalam Islam, di dalam agama. Bahkan secara umum, manusia itu juga menyukai sikap yang ilmiah. Karena Allah karuniakan kepada kita akal. Akal kita itu cenderung kepada sesuatu yang memang memiliki proof, yang memiliki bukti. Dan agama kita mengajarkan kita untuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Dan orang-orang yang berilmu, itu orang-orang yang istimewa. Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Dan itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia ngerti tentang agamanya. Berarti pemahaman keterbalikannya, siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya, Allah tidak akan jadikan dia ngerti tentang urusan agama. Nah, kemudian juga ilmu itu salah satu sifat Allah dari nama Al-Alim. Al-Alim berarti Allah memiliki ilmu, ilmunya yang sempurna. Konsekuensinya berarti Allah mencintai ilmu dan ilmu itu berasal darinya. Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kita minta ilmu kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Bahkan orang-orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat bersolawat kepadanya. Ya bahkan langit dan bumi juga bersolawat kepadanya. Ya. Nah, jadi itulah ya sosok yang dirindukan. Kemudian sosok yang tenang dan sabar. Tenang, ta'anni, ya al-anatu.
Tenang itu adalah kondisi diri atau jiwa yang stabil, tidak labil, tidak mudah berubah-ubah, meski didera dengan berbagai macam ujian dan masalah. Dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia memiliki pondasi yang kuat. Pondasinya adalah akidah, keimanan kepada Allah. Al-imanu billah wal imanu bil qada'i wal qadari. Dan tenang itu karakter seorang mukmin yang kuat. Ya. Dan ini merupakan salah satu rukun dari hikmah. Artinya, tidaklah orang itu dikatakan hikmah sampai dia tenang. Tenang itu ta'ani, yaitu sifat yang tidak tergesa-gesa. Padahal secara tabiat, ya, Allah menciptakan ya apa namanya? Wa khuliqal insanu ajula, ya. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan suka tergesa-gesa. Sering tergesa-gesa. Nah, Allah ketika menyebutkan sifat-sifat buruk ini itu bukan sebagai bentuk pembenaran kita melakukannya, bukan, tapi itu sebagai bentuk perhatian Allah. Ya, maklumat, pemberitahuan Allah, ini loh sifat kamu yang buruk, maka kamu harus jauhi, kamu harus tinggalkan, kamu harus berupaya menghindarkannya. Karena al-istijalu minasyaitan, ya, ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Makanya orang yang tergesa-gesa, kepingin cepat-cepatan dan serba instan, biasanya akan jatuh kepada perbuatan kezaliman. Menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Ya, dan dia tidak akan berhasil. Ya. Nah, itu dikatakan manis ta'jala syai' ya qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa atas sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan ditimpa dengan kegagalannya. Orang yang tergesa-gesa itu biasanya akan mendapatkan kegagalan demi kegagalan. Nah, oleh karena itu, tenang itu sifat yang tidak tergesa-gesa, tidak istijal. Sifat yang tidak kepingin serba instan dan pengen cepat-cepatan berubah. Tapi melalui proses. Ya, jadi sifat yang tenang adalah sifat yang tangguh, yang mantap, yang kuat, stabil, nggak mudah panik, nggak mudah khawatir, ya. Dia tetap kuat. Nah, orang-orang seperti ini itu akan disenangi oleh manusia karena dia memiliki ketenangan. Ya. Sehingga manusia itu merasa juga ikut tenang. Coba nih Anda punya teman Anda itu suka panikan misalnya, dikit-dikit panik. Aduh, Mbak, gimana, Mbak? Aduh, kita akhirnya ikut panik gitu loh. Ya. Jadi kita akhirnya bisa terpengaruh. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang tenang, ada masalah dia tetap tenang, kita pun jadi akhirnya ikut-ikutan. Ya, makanya dikatakan ya as-sahibu sahib, ya sahabat itu penyeret ya. Imma sahibu ila syari au sahibu ila khairi. Ya, entah itu menyeret kepada keburukan atau menyeret kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Ya. Sabar itu adalah meneguhkan diri, kata Syekh Utsaimin, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian menahan dari perbuatan maksiat kepada Allah, dan menjaga dari perasaan dan sikap marah di dalam menghadapi takdir Allah. Itu sabar. Sabar di dalam hati, lisan, dan perbuatan. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Dan sabar adalah sifat terpuji yang dicintai Allah. Ya. Nah, ini saya lupa ya, apa udah dibahas atau belum ya, menjadi ibu yang penyabar ya. Karena di situ ada sifat-sifat karakter-karakter yang penting ya dari sabar. Nah, ini adalah sifat-sifat yang apabila seorang wanita, seorang ibu memiliki, maka dia akan menjadi sosok yang dirindukan. Jadi, menjadi bunda yang dirindukan, Anda harus memiliki kemampuan untuk membangun attachment dan bonding dengan anak. Ya, harus bisa membangun attachment dan bonding. Attachment dan bonding yang dibentuk itu haruslah ikatan hati. Ikatan hati ini tentunya dibangun di atas dasar koneksi kita kepada Allah dan mengkoneksikan anak kita dengan Allah. Artinya, kita sendiri harus memiliki koneksi yang baik dengan Allah. Ya, berarti dalam keseharian ibadah kita dan amal taqarrub kita kepada Allah baik, dan kemudian kita berusaha untuk menunaikan haknya Allah atas anak kita. Anak kita titipan dari Allah, tugas kita adalah mengkoneksikan mereka dengan penciptanya agar terbangun koneksi yang baik. Sehingga apabila kita mengkoneksikan mereka dengan Allah dengan cara mengajarkan akidah dan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga koneksi kita dengan anak kita. Sehingga mereka akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah. Kemudian juga banyak mendengarkan anak. Alih-alih kita banyak cerewet,
ya banyak ngomong, kita juga perlu untuk mendengarkan. Karena untuk mendengarkan ya orang lain, anak dan pasangan itu butuh skill, butuh kesabaran nih. Ya, artinya kita butuh untuk mendengarkan. Karena dengan mendengar kita akan lebih bisa memahami, mengetahui apa yang dimaui oleh anak kita, diinginkan oleh mereka, diharapkan oleh mereka. Kita tahu itu semua sehingga kita lebih bisa bersikap hikmah kepada mereka. Kemudian bagi Anda wahai para bunda, ya, lebih banyak lazimi rumah Anda. Jangan banyak keluar, meninggalkan anak. Ya, sedikit-dikit ada acara arisan keluar, tinggalin anak-anak, dititipin kepada ART, dititipin kepada mertua, dititipin kepada orang tua, dititipin kepada tetangga. Jangan, ya. Kecuali kalau ada kebutuhan, ada hal-hal yang mendesak, silakan keluar. Tapi secara asal lazimi rumah Anda, wa qarna fi buyutikunna, kata Allah. Hendaknya engkau itu melazimi rumah-rumah Anda. Dan selalu berusaha hadir. Ada di rumah bersama anak, tapi hadir seutuhnya. Ya, artinya harus memberikan quality time kepada mereka. Bukan hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara jiwa. Kita hadir di rumah bersama dengan mereka, tapi kita sibuk sendiri. Main handphone sendiri, nonton sendiri, dia baca-baca sendiri, main media sosial sendiri. Anak dibiarkan. Anak manggil, Umi, Umi, Umi. Oh iya, bagus, nak. Cuman sekedarnya. Maka anak itu bisa merasakan, karena mereka tidak hanya butuh kehadiran fisik, tapi mereka juga butuh kehadiran ya secara batin. Orang tuanya itu benar-benar hadir. Memang kita nggak bisa maksudnya tuh menghadirkan terus-terusan, karena kita juga butuh hal-hal yang lain. Nah, karena itu makanya kita harus mengerti nih tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menjadi sosok yang dirindukan anytime, setiap waktu. Allah berikan kepada Anda me time. Pasti Anda punya waktu dong untuk bersendirian. Nggak mungkin. Sesibuk-sibuknya Anda tidak punya waktu untuk me time. Pasti ada. Hanya saja mungkin seringkali me time itu kita gunakan untuk hal-hal yang ya mungkin kurang berguna atau terlewatkan. Akhirnya berlalu begitu saja. Ya, wanita-wanita muslimah yang salihah, ya, itu dia akan mempergunakan me time-nya untuk memperkuat dirinya. Dia gunakan me time-nya itu untuk semakin memperkokoh dirinya. Dia mempergunakan me time-nya itu untuk membangun ketenangan diri, ketentraman jiwa, dan kekuatan. Itu semua nggak bisa dia peroleh kecuali dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena kunci untuk bisa mendapatkan ketenangan diri, ketentraman jiwa, dan kekuatannya adalah dengan mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Gunakan itu untuk ya bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah dengan tenang. Kemudian istirahat, karena tubuh Anda punya hak. Anda perlu beristirahat. Istirahat itu jangan dianggap bukan me time. Itu me time Anda loh. Anda tidur itu me time. Kadang-kadang ada orang anggap bahwasanya yang namanya me time itu ya cuman kita sendirian di spa, kita belanja sendirian. Itu bukan me time, itu namanya wasting time namanya, ya. Kemudian couple time. Ada waktu-waktu Anda dengan pasangan Anda, dengan suami Anda. Gunakan itu untuk semakin mempererat, untuk semakin memperkuat jalinan komunikasi dan cinta kasih. Ya, curhat dengan suami. Ya, cuman kita lihat-lihat lah kondisi suami. Kalau lagi capek, mungkin dia belum waktunya kita curhatin. Ya, mungkin kita bisa layani dia dulu, kemudian baru kita bisa bercerita. Ya, kemudian ajak suami untuk bermusyawarah. Kemudian ada family time. Nah, ini baru kita beraktivitas bersama. Kita membersamai anak, bermain bersama, kita wisata, kita rehlah. Ada social time. Kita misalnya kumpul sama teman, ya, termasuk ngaji, belajar, thalabul ilm. Itu juga termasuk social time, tapi yang bermanfaat. Nah, apabila kita gunakan waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, maka hidup kita akan semakin produktif. Dan dengan semakin produktif, maka sejatinya waktu kita itu menjadi semakin berkah. Keberkahan waktu inilah yang akan menjadikan kita itu menjadi sosok yang disukai dan dicintai. Nah, kemudian ini yang bagian terakhir, skill bagi para bunda agar selalu dirindukan. Anda perlu belajar skill berkomunikasi. Nanti ini
Kita akan bahas di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Karena penting bagi kita sebagai orang tua, itu perlu untuk belajar berkomunikasi, terutama kepada anak. Karena seringkali konflik yang terjadi di muka bumi ini bukan cuma konflik keluarga, bukan cuma konflik suami istri, tapi konflik secara global, internasional, itu dari komunikasi sebenarnya. Ya, maka kita perlu belajar untuk berkomunikasi yang benar, yang baik, sesuai dengan arahan dan koridor dari syariat agama kita. Kemudian Anda juga perlu skill bermain sebagai bentuk pembersamaan kepada anak Anda. Karena bermainnya anak-anak kita itu adalah sesuatu hal yang mereka butuhkan, dan itu bermanfaat. Bermanfaat sekali. Makanya kita perlu untuk memiliki kemampuan untuk bisa memfasilitasi anak di dalam bermain agar bisa menstimulasi ya yang ada pada anak kita, baik itu motoriknya, sensoriknya, dan seterusnya. Kemudian skill memasak, itu penting. Ya, Anda perlu belajar memasak, meskipun tidak semua istri harus bisa memasak. Ya, maksudnya harus mahir memasak, tapi Anda harus bisa memasak. Anda tidak dituntut untuk bisa memasak semua masakan, tapi setidaknya Anda bisalah menguasai satu atau dua masakan yang disukai oleh Anda, suami Anda, dan anak Anda. Ya, dan nggak mesti harus makanan-makanan berat, misalnya kue, puding, itu anak-anak senang misalnya. Karena ya ketika kita mampu untuk melayani keluarga kita dengan makanan yang mereka senangi, itu akan menjadikan kita juga disukai dan disenangi. Bahkan kalau kita nggak ada, kita dirindukan. Ya, waduh, aku kangen sama Umi ini. Aku juga kangen dengan masakan Umi. Ya, kayak misalnya contoh nih, saya ya, pribadi itu apa namanya paling suka dengan masakan ibu saya. Jadi setiap kali saya pulang ke Surabaya atau ibu saya di Bekasi, ya, jadi saya telepon ke tempat adik itu. Jadi di antara yang saya inginkan apa? Saya ingin memakan masakan ibu saya gitu. Jadi di antara hal-hal yang membuat kita rindu dengan ibu, selain sosoknya, itu juga hal-hal seperti ini. Ya, yaitu bagaimana dari caranya beliau berbicara, bagaimana juga dengan caranya beliau menunjukkan kasih sayang, termasuk memasak. Kemudian juga menyentuh. Ini sebagai bentuk dari bahasa cinta. Kita perlu loh belajar. Ya, yaitu belajar dalam artinya kita perlu juga untuk membiasakan untuk memeluk, mengusap, ya, memegang, menunjukkan bahasa-bahasa cinta, ya. Karena ada orang-orang yang dididik itu dari kecilnya itu asing dengan sentuhan-sentuhan, sehingga ketika dia disentuh oleh orang lain dia merasa nggak nyaman. Ada seorang wanita yang tumbuh dari keluarga yang tidak hangat, ya. Jadi ketika suaminya mendekati dia, peluk dia, dia merasa aneh, dia nggak nyaman. Kemudian ibu mertuanya datang memeluk dia, dia juga merasa kayak awkward gitu ya, merasa aneh gitu. Tapi itu suatu hal yang dia harus dealing, dia harus hadapi. Dan dia perlu untuk belajar menerima dan belajar untuk enjoy. Karena sentuhan itu bahasa cinta. Kemudian skill untuk mendengar. Ya, itu juga butuh kesabaran. Karena mendengar itu lebih sulit daripada ngomong sebenarnya. Tiap orang itu kepingin ngomong, namun jarang di antara mereka yang mau mendengar. Memang ada tipikal-tipikal orang yang nggak suka ngomong, dia lebih cenderung untuk mendengar, memang ada. Tapi secara asal, mendengar itu lebih sulit daripada sekedar berbicara. Kemudian juga di dalam meregulasi emosi, ini juga penting, ini juga butuh skill nih. Ya, agar kita bisa menjadi sosok ibu yang tenang, yang sabar, nggak marahan, tidak temperamental, ya nggak mudah tertrigger dan seterusnya. Maka kita perlu skill-skill ini. Nah, ini apabila kita miliki, kita pelajari, insya Allah kita akan menjadi sosok yang dirindukan. Nah, jadi sebenarnya modal Anda dan bekal Anda menjadi bunda yang dirindukan, ini sebenarnya secara poin ada 4. Pertama, Anda butuh ilmu, butuh untuk terus belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, dan boleh juga belajar tentang hal-hal yang bersifat cara-cara pengasuhan, ya, cara-cara untuk berkomunikasi yang baik, misalnya, itu boleh kita belajar dari pengalamannya orang lain,
atau kita belajar dari hasil penelitian atau riset yang ada, itu ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kemudian praktekkan, amalkan. Percuma belajar tapi cuma sekedar menjadi wacana, koleksi, nggak diamalkan. Karena dengan pengamalan itu akan membangun pengalaman. Mengamalkan ilmu itu akan membangun khibrah atau pengalaman. Dan pengalaman yang terbentuk dan yang terbangun itu apabila terus-terusan berulang, ya, maka itu akan menjadi keterampilan, maharah. Dan keterampilan ini apabila semakin terasah, maka itu akan menjadi fannun, seni. Ya, jadi setelah skill akan terbangun menjadi seni. Seni itu berarti Anda melakukan sesuatu, ya, itu effortless, lebih mudah dan Anda senang dengannya. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu sabar. Sabar ini yang berat. Dan sabar ini adalah kunci keberhasilan. Dan terakhir adalah doa. Jangan lupa berdoa. Karena sebetapapun kita berusaha, beramal, berikhtiar, tetap semuanya di tangan Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah wa azza wa jalla. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti slide-nya akan saya share ke panitia. Nanti yang ingin bisa meminta kepada panitia. Nah, barakallahu fiik. Ini udah ada pertanyaan nih. Bagaimana dengan sosok ibu yang bekerja di luar rumah atau kantoran yang habis dari pagi sampai sore, terkadang pulang kerja sudah lelah? Apakah bisa menjadi ibu yang dirindukan? Nah, yang pertama, sebelum kita bicara menjadi ibu yang dirindukan, maka kita harus melihat dulu ini, sejauh mana urgensi dan kebutuhan bagi seorang ibu bekerja di luar rumah. Karena tentunya tiap keluarga, tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, dan di sini sekali lagi ini mohon jangan disalahpahami. Saya menyampaikan ini tidak dalam rangka untuk tidak dalam rangka untuk seperti menvonis atau yang semisalnya, tidak. Cuman saya di sini hanya ingin mengajak berpikir, ya. Apabila seorang wanita dia memiliki suami dan suaminya itu sudah bekerja dan hasil dari pekerjaannya itu sudah mencukupi dan memadai untuk menopang kehidupan sehari-hari, maka tidak sepatutnya seorang wanita turut bekerja mencari nafkah. Karena kewajiban mencari nafkah tidak berada di pundaknya wanita, tapi berada di pundaknya laki-laki. Wanita tidak diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Karena itu apabila suami sudah bekerja, untuk apa Anda wahai para wanita bekerja? Ya, itu seringkali alasannya tambahan-tambahan, atau alasannya karena sayang, udah kerja, atau alasan-alasan. Nah, sekarang saya cuma ingin mengajak Anda berpikir nih. Anak Anda amanat dari Allah. Sementara waktu kebersamaan Anda dengan dia, itu nggak lama, cuma sebentar. Tiba-tiba si anak ini udah dewasa, tiba-tiba anak ini ya sudah gede. Dan momen-momen itu nggak akan kembali. Dan ketika Anda jarang meluangkan waktu dengan anak Anda, itu adalah sesuatu yang akan sulit ya untuk bisa Anda raih kembali. Ya, kecuali apabila Anda benar-benar ingin fokus lagi ya, untuk merekoneksi kembali dengan anak Anda. Karena tentunya itu akan sulit ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, apabila suami kerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga istri itu harus membantu, maka ini adalah suatu hal yang tentunya baik ya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Tapi tetap penghasilan istri itu tidak termasuk nafkah, itu pemberian. Ya, bahkan itu sedekah, sedekah kepada anak, sedekah kepada suami. Ya, apabila istri itu mendapatkan penghasilan. Istri tidak menafkahi suami. Istri tidak menafkahi anak apabila suaminya masih ada dan suaminya bekerja. Penghasilan istri itu apabila diberikan kepada anak atau suaminya itu sedekah. Ya. Dan sedekah itu hukumnya tidak wajib. Nafkah itu wajib hukumnya. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila Anda memang harus bekerja, maka carilah pekerjaan yang tidak perlu sampai keluar rumah lama, menghabiskan waktu di luar rumah. Karena tentunya sekali lagi, ya itu
kita harus mengorbankan momen-momen kita dengan anak kita. Dan itu adalah momen yang nggak akan kembali lagi. Seringkali kebanyakan mereka yang melakukan ini, itu menyesal. Ya, ujung-ujungnya penyesalan. Jadi kalau mau bekerja, cari pekerjaan yang sekiranya tetap bisa menopang dan tidak perlu keluar rumah. Alhamdulillah sekarang banyak sarana, bisa bisnis dari rumah, bisa jualan. Nah, itu di antara poin. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk kondisi seorang single mother misalnya, yang dia harus bekerja. Kalau nggak bekerja, ya tentunya sulit baginya untuk bisa menopang kehidupan dia, sehingga dia harus bekerja. Kondisi mengharuskan dia bekerja. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, maka diperbolehkan wanita untuk bekerja, tapi tetap pekerjaan diupayakan itu ya tidak sampai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, pekerjaannya tetap halal, tidak banyak syubhatnya, tidak mengandung fitnah, ya, tidak banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, jadi apabila pekerjaannya seperti ini, maka lebih baik dia berusaha untuk mencari pekerjaan lain atau menikah lagi. Itu solusi yang paling baik. Ya, meskipun mungkin yang saya sampaikan ini kan kelihatannya mudah ya. Ya, meskipun sulit untuk dipraktekkan, tapi tetap ini adalah perkara-perkara yang bisa kita upayakan gitu loh. Ya. Nah, jika pun seandainya Anda harus bekerja, maka tetap ya di situ ada yang namanya GEM ya, genuine encounter moment ya, atau quality time. Dan ini ada penelitian yang dilakukan ya di luar negeri ya, di Amerika bagi terhadap keluarga yang orang tuanya adalah orang tua karir bekerja. Itu ternyata orang tua yang memberikan GEM, genuine encounter moment, 30 menit sehari saja kepada anaknya. Quality time secara fokus. Ya, hadir seutuhnya. Handphonenya ditaruh, pekerjaannya diletakkan. Dia fokus kepada anaknya, konsentrasi, bermain, membersamai. Ya, itu jauh lebih baik daripada anak bersama dengan orang tuanya 24 jam, tapi orang tuanya cuma hadir secara fisik. Tidak hadir seutuhnya. Karena itu makanya luangkan waktu Anda, jangan mencari waktu luang. Ya. Dan jadikanlah ketika Anda bersama dengan Anda, meskipun Anda lelah, ya, itu bangun di dalam diri mindset. Kebersamaan dengan anak Anda itu adalah kebersamaan yang istimewa. Yang seharusnya itu bisa menghilangkan yang tadinya lelah itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, yang bahagia ketika Anda bermain dengan mereka. Apalagi ketika anak Anda masih anak-anak usia dini. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana tips menghadapi rasa kesepian saat di rumah karena anak-anak masih kecil sehingga agak susah bersosialisasi di rumah? Nah, jadi yang namanya kesepian ya, itu kan perasaan kita merasa sepi ya. Itu sebenarnya berasal dari ini ya, dari hati, dari jiwa ya. Kita merasa tidak ada yang membersamai kita gitu kan. Tidak ada yang mendampingi kita. Karena itu kita perlu untuk berusaha mencari tahu, berusaha untuk menelisik di dalam diri kita. Ya, apa sih yang menyebabkan kita itu merasa kesepian? Karena bisa jadi ada orang ketika dia bersama dengan teman-temannya, dia tetap merasa sepi, kesepian. Sementara di sisi lain ada orang yang ya dia mungkin sendirian, tapi dia tidak merasa kesepian. Ya, jadi cari tahu dulu ini kenapa? Apa yang menyebabkan kita kesepian? Karena kesepian itu biasanya perasaan yang ditimbulkan karena kita tidak bersama dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita perhatikan. Misalnya, kita sering menghabiskan waktu dengan suami. Ketika suami bekerja, kita merasa kesepian. Itu bagian dari cinta, sayang kita kepada suami. Ya, dan ini adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Makanya kita harus bersabar, menanti, menunggu sampai suami datang misalnya. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus membentuk apa? Bahwasanya aku merasa kesepian karena suamiku. Berarti kita itu memiliki kebutuhan dengan keberadaan suami. Sementara kita tahu suami nggak akan terus-terusan membersamai kita. Ya, suami tidak akan terus-terusan bisa membersamai kita. Karena ada waktu-waktu di mana kita akan berpisah. Karena itu kita juga harus membangun, ya, adanya sosok-sosok lain yang harus kita sayangi, yang harus kita cintai. Anak kita misalnya. Ya,
Maka kita berusaha untuk mengalihkannya ke anak kita meskipun dia masih kecil, masih bayi. Kita ajak berinteraksi, kita ajak bermain. Nah, biasanya ibu-ibu yang dia mau berinteraksi sama anaknya, dia nggak akan kesepian, insya Allah. Ya, dia nggak akan merasa kesepian. Ya, bagaimana agar tetap tenang bahagia saat membersamai anak meski sedang menghadapi masalah sehingga tidak cemberut atau melampiaskan emosi ke anak. Ya, ini sebenarnya kuncinya ya untuk meraih kebahagiaan. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam bukunya, ya, Kimia Us-Sa'adah, Chemistry of Happiness. Ya, itu ada 4. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kunci seseorang bahagia, dia harus mengenal penciptanya, mengenali Allah. Karena dengan mengenali Allah, dia mencintai Allah, dia senang untuk berinteraksi dengan Allah, bertakarub kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan seterusnya, itu akan melahirkan ketenangan, inner peace yang sejati. Kebahagiaan yang sejati yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita sendiri. Jadi kita perlu untuk mengenali diri, mengenali apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka, ya, mengenali dan mengidentifikasi perasaan kita. Hari ini aku merasa benci, sedih, kecewa, marah, bahagia, senang. Kita harus bisa itu, mengidentifikasinya. Kemudian juga kita harus mampu untuk memperhatikan, mencermati dan mencari tahu pen-triggernya. Aku sedih karena apa? Aku kecewa karena apa? Aku marah karena apa? Coba kita lihat apa yang men-trigger. Cari tahu yang men-trigger. Kita harus berusaha mencari tahu. Allah berikan kemampuan untuk bisa mengevaluasi ya apa yang ada dalam diri kita. Itu kita mampu sebenarnya untuk mencari tahu. Kita bisa berusaha dan berupaya. Nah, setelah kita bisa menemukan pen-triggernya, baru kemudian kita gunakan nih sense kita, akal sehat kita. Layak nggak sih aku sedih gara-gara hal seperti ini? Layak nggak sih aku marah hanya cuman gara-gara seperti ini? Nah, itu baru yang akan semakin melatih dan menguatkan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat. Bahwasanya Allah sudah menciptakan kelak itu ada surga, ada neraka. Akan ada ya hari-hari abadi setelah kematian kita. Kita akan menghadapi yaumil akhir, hari akhir, dan itu adalah hari yang sebenarnya. Ya. Dan itulah hari yang akan menentukan kebahagiaan abadi kita atau kesengsaraan abadi kita. Dengan kita mengetahui akhirat, berarti kita jadikan hidup kita di dunia itu hanyalah sebagai step awal, langkah awal, atau tempat pemberhentian, tempat istirahat sementara, transit. Yang mana kita harus berbekal untuk menuju kepada kampung halaman kita, akhirat. Dan kemudian yang keempat adalah ma'rifatud dunia, mengenal dunia dan kefanaannya dan kehinaannya. Dunia ini hina, dunia ini lemah, dunia ini rendah, dunia ini sementara, dunia ini fana, dunia ini temporer. Ya. Dan kita hanya singgah saja di dunia ini. Karena itu tidak sepatutnya kita terpaku dengan dunia. Tidak sepatutnya kita begitu mencintai dunia dan mencari apa-apa yang ada di dalamnya. Siapa yang menanggalkan dunia untuk akhiratnya, maka hatinya akan terisi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi sosok yang tangguh. Nah, ini 4 hal ini apabila kita upayakan hadir di dalam diri kita akan menjadi manusia yang kuat, yang tangguh, yang bahagia, yang tenang, ya. Nah, diantaranya yang perlu untuk kita pahami adalah ma'rifatun nafs atau ma'rifatul dzat, mengenal diri kita sendiri. Ya, kita berusaha untuk bisa mengenali diri kita. Dan itu memang butuh upaya, butuh ilmu, butuh belajar, butuh bersabar, butuh berlatih. Karena semua itu nggak bisa kita raih dengan instan, nggak bisa kita raih dengan cepat-cepatan, nggak bisa kita raih dengan sekaligus begitu saja. Nggak bisa. Semua ada prosesnya, ada waktunya, saatan. Makanya dikatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Dalam hal belajar aja, siapa yang ingin mengambil ilmu sekaligus, maka akan hilang ilmu itu sekaligus. Karena ya belajar harus bertahap. Ya. Nah, jadi ikuti prosesnya. Terus belajar, komitmen dan konsisten. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.